Kali ini kita bakal lanjut buat yang ini ya, buat nyoba-nyoba Laravel. Jadi kita bakal nyobain yang relationship. Kayak relationship kita sama doi ataupun sama teman-teman kita atau orang tua kita. Jadi gua coba PHP Artisan Serve, jalanin dulu server gua, terus kita pergi ke VS Code. Nah, di sini contoh kita mau buat satu relasi baru. Yang pertama adalah one to one, satu ke satu. Relasi satu ke satu itu kayak contohnya dan misalnya kayak lu sama istri misalnya, atau lu sama suami kalau cewek. Nah, itu relasinya harusnya sih satu-satu ya. Lu cuma punya satu istri atau istri lu cuma punya satu suami gitu ya. Kayaknya sih harusnya gitu ya. Atau kalau misalnya lu dan alamat. Nah, lu kan cuman punya satu alamat. Nah, itu kan relasinya satu-satu gitu ya. Tapi bisa jadi sih lu punya banyak rumah. Apalagi yang kira-kira relevan ya. Pokoknya intinya gitu. Jadi satu-satu itu relasi satu dengan yang lainnya, satu-satu gitu. Oke, kita langsung pergi ke Laravelnya. Coba kita praktekin aja. Jadi coba gua buat satu model baru, PHP Artisan make model. Ini gue buat contoh, namanya adalah perusahaan. Gini, DSM. Oke. Nah, di sini di perusahaan ini kita punya lagi satu model baru, namanya adalah detail. Ntar ini gue migrasinya indexing. Nah, PHP Artisan make model, namanya adalah perusahaan detail. Nah, gini. Oke. Nah, di sini nah, terus gue pergi ke database migration. Nah, ini. Nah, gini. Tabelnya gue ganti aja, tambahin aja satu string baru, namanya adalah nama gitu. Nah, terus udah itu aja, nggak ada terusannya. Nah, di perusahaan detail kita tambahin satu kolom baru, namanya adalah founder gitu. Terus lagi yang kedua adalah string juga, string namanya address. Nah, kayak gini gimana? Mantap ya. Sekarang kita buat relasinya. Table unsigned big integer ke perusahaan ID gitu. Terus di sini kita buat supaya di database-nya juga ada relasinya ya. Jadi foreign ke perusahaan ID. Nah, terus di sini kita coba reference ke kolom ID di on perusahaan. Coba bentar, gue lupa namanya, perusahaan harusnya. Nah, ini perusahaan. Oke, sip. Nah, sekarang kalau gua coba jalan migrate-nya, PHP Artisan migrate, PHP Artisan migrate. Sekarang kalau gua buka di DB kita, nah di sini gua udah buka data grip. Gua refresh dulu. Nah, ini gua buka public, terus pergi ke corporate detail, lalu ke corporate. Nah, bentar. Ini migrate fresh nih. Ah, ini bukan yang ini harusnya ya, corporate. Nah, ini harusnya perusahaan ya. Ini bekas gua tadi ngedumping. Nah, ini perusahaan detail. Nah, di sini gua coba buat satu data, namanya adalah apa nih? PT induk induk sepatu gitu. Terus creditnya, update-nya juga gue cek sekarang. Lalu perusahaan detailnya gue tambahin di sini, foundernya adalah Selren atau Bapak Irhamda. Addressnya Jakarta. Terus perusahaan ID-nya 1. Lalu credit
add dan update nya gue set sekarang. Gue upload. Bentar, ini kenapa nih? Bentar, ini gue coba upload dulu aja biar bisa kesimpan nih. Nah, mantap ya. Oke, sekarang coba kita pergi ke command kita, terminal kita jalanin php artisan make controller, namanya adalah API perusahaan controller ini. Nah, kita buat dulu relasinya. Jadi kita pergi ke model perusahaan. Nah, untuk relasi tadi kita mau nyoba yang relasi satu-satu. Jadi perusahaan ini akan memiliki field namanya detail. Detailnya itu dapat dari hash1 relasi satu-satu dengan perusahaan detail gitu. Nah, kayak gini. Oke. Tadi gue udah buat controllernya di sini, API perusahaan controller. Kita buat satu controller baru, namanya adalah show ID. Nah, terus di sini kita coba buat perusahaan gitu, lalu perusahaan with. Nah, ini with relationnya apa? Yaitu detail yang ada di sini ya. Nah, ini kok default sih? Kok otak gue kayaknya lagi ngaco nih, detail terus kayak gini. Nah, ini detail. Terus where ID lalu ID first kayak gitu. Oke. Terus langsung return aja, return response JSON data perusahaan. Sip. Sekarang kita buat routernya. Jadi kita pergi ke routes api.php, lalu rute gitu, lalu get. Nah, ini perusahaan ID gitu. Lalu controllernya di perusahaan controller class, lalu index. Bukan show ya. Oke. Sekarang coba kita pergi ke postman kita. Gue buat satu lagi http localhost 8000 API perusahaan 1. Nah, ID 1 ya. Terus coba kita send. Nah, dapat ya. Jadi PT-nya ini, lalu detailnya dapat juga yang ini. Nah, itu relasi satu-satu. Nah, sekarang kita juga sebetulnya bisa nyari inverse-nya. Inverse itu dari detail ke perusahaan. Kalau ini kan perusahaan ke detail, tapi kita juga bisa buat dari detail ke perusahaan. Caranya adalah gampang aja. Jadi kita pergi ke perusahaan detail di sini. Kita buat satu metode baru, namanya adalah perusahaan ini. Nah, ini agak beda di sini. Jadi namanya adalah belongs to. Ini milik dari perusahaan kelas. Kayak gini. Sip. Sekarang coba kita buat di controllernya, namanya adalah public function detail ID. Nah, jadi detail, jadi perusahaan detail perusahaan enggak ada tipu nih harusnya nih, with perusahaan where ID first gitu. Terus kita return response JSON, datanya adalah detail. Nah, kayak gini. Jadi ini perusahaan, nah harusnya perusahaan ya. Nanti aja kita perbaikinya ya. Terus kita pergi ke api.php. Ini kita tambahin satu router baru. Get misalnya perusahaan detail ID. Nah, kayak gini. Perusahaan controller class detail gini. Nah, sekarang kalau kita pergi ke postman kita di sini, http localhost 8000 API perusahaan detail. Nah, kayak gini. Coba kita send sekarang. Harusnya dia dapat ini. Bentar, ini kok nggak ada ya? Coba kita cek di database kita. Perusahaan detail adanya ID-nya 2 nih harusnya ya. Nah, kayak gini. Coba kita send. Nah, sekarang dapat nih. Jadi Bapak Irhamda, lalu perusahaannya adalah PT Induk Sepatu. Kalau dari sini adalah PT-nya dulu baru detail, kalau ini detailnya dulu baru PT. Oke.
Mantap ya. Nah, itu adalah relasi satu-satu. Itu kenapa bisa otomatis? Karena di field kita di database migration, kalau dilihat di detail, itu namanya perusahaan ID. Perusahaan ID ini karena ini naming conversion nih. Ini nama modelnya perusahaan lalu ID. Nah, ini kayak gini. Jadi di auto connect. Kalau dia beda, contoh gue ganti nih namanya jadi perusahaan gitu, nggak pakai ID. Nah, kayak gini. Coba gua migrate ya, PHP artisan migrate di sini. Ntar ini gua kebuka nih. Nah, PHP artisan migrate fresh, gua fresh dulu aja. Terus gua clear, gua buat di DB kita di sini. Ini juga. Jadi perusahaannya gua buat misalnya namanya adalah PT Induk Sepatu juga. Kayak tadi. Terus detailnya gua buat lagi. Ntar ini error, coba gua refresh dulu aja. Gua refresh ke perusahaan detail. Sekarang gua buat namanya foundernya Khairun Anwar. Addressnya Jakarta, perusahaannya 1, terus created ad-nya terus gue upload. Sekarang kalau gue coba di Postman harusnya dia error ya. Nah, error tuh karena perusahaan detail, perusahaan ID-nya nggak nemu nih, doesn't exist. Karena ini adalah naming conversionnya, harus pakai ID. Nah, kalau begini gimana? Kita bisa pergi ke perusahaannya ini, terus kita ganti di sini foreign key-nya jadi perusahaan. Cukup kayak gini aja. Jadi kalau kita pergi ke Postman kita send, harusnya dia udah aman. Nah, ini kayak gini perusahaannya. Sip, aman ya. Jadi kalau gitu gantinya. Nah, gimana kalau ternyata perusahaan ini dia beda relasinya? Jadi maksud gue tuh di sini bukan ID tapi misalnya perusahaan ID gitu. Jadi misalnya di sini big integer namanya adalah perusahaan ID primary itu. Nah, kalau begini kita harusnya di sini kita kasih koma lagi, dia bakal relasi ke perusahaan ID. Nah, kayak gitu. Tapi kita nggak bakal jalanin kayak gitu. Intinya dia harusnya diganti sesuai dengan primary milik kita. Nah, kayak gitu ya. Itu untuk relasi satu-satu. Nah, sekarang kita mau relasi satu ke banyak. Contoh perusahaan ini dia punya banyak brand. Gue buat dulu satu DB baru, bukan DB model. Namanya adalah brand M. Gini ya. Bentar. Salah ya. PHP artisan make model brand M. Gitu. Terus di dalam ini di sini gue tambahin satu unsigned big integer, namanya adalah perusahaan ID ini. Terus table, lalu foreign key ke perusahaan ID, reference-nya ke kolom ID di table perusahaan. Kayak gini. Clear, PHP artisan migrate fresh. Nah, jadi sekarang kalau pergi ke brand, maksud gue ke perusahaan dulu aja. Nah, relasi dari perusahaan ke brand adalah satu ke banyak. Jadi satu perusahaan punya banyak brand. Public function misalnya tambahin brands gitu. Caranya gimana? Caranya pakai this, yaitu has many. Dia punya has many ke brand class kayak gini. Nah, sip. Sekarang gue di dalam perusahaan controllernya gue tambahin satu method baru, namanya adalah public function brand gitu ya, dari perusahaan ID tertentu.
perusahaan, atau ya perusahaan aja, nggak apa-apa. Perusahaan with brand itu where ID. Lalu first return respond JSON data lalu perusahaan. Sip, mantap. Sekarang perusahaan hanya kurang gini ya. Sip, mantap. Sekarang kita pergi ke API.php nya. Nah, di sini kita buat root get misalnya brand atau perusahaan brand ID, perusahaan controller kelas brand. Tadi namanya brand ya kalau nggak salah ya. Nah, ini brand. Oke, sip. Sekarang kita coba ke database kita di sini. Nah, perusahaan detail, ini gue fresh dulu aja biar muncul table yang tadi, yang brandnya. Nah, ini kita buat di perusahaan dulu di sini. Kita buat satu PT induk sepatu, terus created ad-nya, updated ad-nya kita upload, terus kita pergi ke perusahaan detail, kita tambahin namanya adalah Sukirman, lalu address-nya adalah Jakarta, lalu perusahaannya satu, created ad, updated ad. Oke, simpan, terus gue pergi ke brandnya adalah perusahaan ID-nya satu. Salah, kita harusnya pakai nama brandnya ya. Bentar. Jadi di sini kita tambahin satu field baru, namanya adalah string. Ini namanya, nama brandnya apa gitu, PHP Artisan Migrate Fresh. Terus kita pergi lagi ke sini, kita refresh, harusnya dia hilang, perusahaannya juga hilang juga. Kita tambahin lagi namanya PT Induk Sepatu, lalu created ad-nya biarin aja dulu aja biar kita nggak capek. Terus pergi ke detailnya, foundernya Sukirman, terus addressnya Jakarta, terus perusahaannya satu. Oke, kita upload. Terus kita pergi ke brand kita, di sini kita upload. Kita coba refresh dulu aja. No. Yes, harusnya ya. Nike perusahaannya satu. Sip. Kita upload, kita buat lagi satu lagi, namanya adalah apa nih? Apa ya? Adidas. Perusahaan Adidas satu. Upload. Sip, mantap. Nah, sekarang kalau pergi ke sini Postman kita buat lagi http localhost 8000 API apa nih? Perusahaan brand ID 1. Coba send. Not found. Perusahaan brand. Coba kita lihat di API kita namanya apa? Oh, pakai S, brands. Kita send. Nah, ada ya. Jadi PT Induk Sepatu dia punya brand Nike Adidas. Jadi dia sekarang punya relasi dari perusahaan ini ke brand, relasinya satu ke banyak. Oke, mantap ya. Jadi kayak gitu untuk relasi satu ke banyak. Nah, sekarang di sini juga di dalam perusahaan controller, coba kita ke sini. Kita sebetulnya bisa ngelakuin select di sini. Jadi contoh gue mau select cuman ini doang nih. Di detail cuman mau founder sama addressnya aja sama perusahaan ID di sini nih, segini. Atau gue cuman mau ngambil ya segini aja dah contoh. Caranya adalah kita di sini di detail ini, nah kita pakai kurung siku, kita buat closure di sini, query. Nah segini ya. Jadi relasinya apa, terus closure. Sip, mantap. Nah di sini kita bisa ngelakuin query di sini, select, misalnya ya, select. Apa yang mau kita select? Tentu aja ID, lalu founder, misalnya foundernya aja. Dan jangan lupa kita juga harus menyertakan ini perusahaan ID, karena ini adalah key-nya ya, perusahaan. Nah harus kita tambahin ya. Coba kalau kita send, nah dapat ya. Tapi kalau perusahaannya kita hapus,
kita send, dia harusnya muncul 0. Nah 0 ya, kayak gitu. Sip. Where first, kayak gitu. Nah kalau kita select ya berarti kita select atasnya gitu, ID lalu name-nya apa. Kalau kita send, nah kayak gini, bentar, name-nya tuh nggak ada, harusnya nama nih. Coba kita send. Nah ID, nama, lalu foundernya siapa. Sip, kayak gitu ya. Jadi kita juga bisa ngelakuin query di dalam relationnya. Sip, mantap. Detail perusahaan juga ada. Oke, di sini ada PT-nya, lalu ini ada ininya. Nah, di sini sebetulnya juga kita bisa ngelakuin misalnya, nah ini di sini di perusahaan ini kan kita ngambil perusahaannya ya. Perusahaan ini dia sebetulnya punya relasi namanya adalah detail ya, perusahaan detail. Jadi kita bisa ngambil perusahaan detailnya sekalian gitu. Jadi kita pergi ke detail ini nih di sini. Kita juga bisa pakai gini. Jadi perusahaan dot detail gitu. Jadi kalau kita coba send, bentar ini salah nih. Perusahaan detail. Coba kita coba cek di perusahaan detail. Nah, ini detail. Oke, ini coba kita pergi ke DB kita dulu, detail. Ini perusahaannya. Bentar, coba kita lihat controller lagi. Perusahaan detail. Coba kita pakai ini. Sip, coba kita send. Nah, oke, bentar. Salah nih. Nah, perusahaannya kosong ternyata ya. Sukirman, lalu perusahaannya di dalam sini harusnya ya. Perusahaannya 1, dia juga 1, kok nggak masuk ya? Perusahaan detail. Oke. Karena karena ini ya, dia ngeloop ya. Dari sini kita bakal ngeloop terus nih. Jadi nggak bisa nih kalau pakai di sini nih. Jadi itu nggak bisa. Kalau misalnya nanti kita mau relasinya dari ke sini, misalnya ke perusahaan, terus perusahaan punya relasi lagi namanya detail atau brand ya. Contoh di sini brand. Brand. Kalau kita send, bentar, kok nggak muncul ya? ID, where ID-nya bener Sukirman, perusahaannya kok nggak dapet dia? Perusahaan ID-nya 1 betul. Brandnya juga dapet harusnya ya. Perusahaan detail, perusahaan, terus coba kalau 1 tadi dapet ya dia. Nggak dapet juga dia, nggak dapet relasi ke perusahaan nih. Perusahaan detail nggak dapet relasi ke perusahaan karena dia jadinya perusahaan. Nah kayak gini. Oh iya, tadi kan ada perubahan ya di key-nya. Jadi di sini kita pakai jadi perusahaan dot branch kayak gitu. Jadi kita pergi ke perusahaan di sini. Nah dia juga punya relasi brand. Jadi kalau kita coba send, harusnya dia dapat juga ya brandnya. Nah ini. Jadi ini detailnya, terus masuk ke perusahaan punya detail brand kayak gitu. Sip, mantap ya. Jadi itu relasi dan cara gunain relasi. Kalau pusing, tonton ulang-ulang aja. Jadi itu aja. Thank you semuanya.